anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi waktu kita bicara soal KDK, anak berkebutuhan khusus. Sebab ini, kadang-kadang kita melihat mereka, kita kan memang kita mencari Tuhan, sesuatu yang bermakna, gitu kan. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus kan dalam membaca, dalam membaca, dalam yang kadang-kadang dalam tanda kutip kita bilang dia keterbelakangan mental kan berbeda sendiri. Kan apa yang berbeda sendiri? Ya kalau tahu kalau itu lagi sih contoh misalnya kan apa di sana kalau bahasa pendidikan tak ngerti apa dia. Tapi kita jangan salah bahwa setiap orang termasuk anak berkebutuhan khusus mereka punya spiritualitas, artinya pencarian akan Tuhan atau pencarian akan sesuatu yang bermakna dalam hidupnya dengan cara yang berbeda. Yang kita tahu, contohnya kita tahu bahwa kalau bicara soal Tuhan kita tidak sembarang, karena kita mencari Tuhan kita. Atau ketika kita punya pergumulan yang berat, kita berdoa menyebut nama Tuhan, kita merasakan sesuatu yang melegakan jiwa kita. Kan boleh soalnya. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita akan kasih satu perbandingan ini. Mungkin mereka hanya dengan melihat gambar Yesus, maka dia sudah merasa benar. Atau hanya ketika dia melihat salib, maka ada yang berkata. Artinya adalah setiap orang itu memiliki spiritualitas, pencarian akan Tuhan, pencarian akan sesuatu yang bermakna di dalam hidupnya. Nah, kemudian kita kedepan dalam pencarian ini, dalam atas pembentukan spiritualitas kita, ketika kita sedang mencari Tuhan, pengenalan kita tentang Tuhan, ya, Yunanion adalah sebuah karunia Tuhan, bahwa Allah apabila ketiga ini, indahnya siapa, apa keluar sebenarnya, indahnya siapa sanggapia, boy, sampai ketika dia masih berkenan ditemu. Ya, kan? Jadi ini ada artinya dalam rangka pencarian kita, spiritualitas kita, maka ini adalah sebuah hidup new, kasih karunia. Sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mencarinya dan untuk mengenal Dia secara pribadi. Jadi boleh kita bagaimana spiritualitas kita semakin mengerucut kepada Tuhan. Jadi pengenalan akan diri sendiri, pengenalan akan Tuhan, dan mengenal di KPS di mana kita melayani Tuhan. Jadi terdepan hal ini kasih karunia anugerah Allah, maka orang yang memiliki spiritualitas, dia memiliki kesadaran spiritualitas yang utuh tentang kehadiran Allah di dalam dirinya, di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Ini ya soal spiritualitas ini. Baik integritas, jadi maka sebenarnya pencarian. Integritas, ini bukan saya ada integritas komunikasi, integrity. Anggo menurut aku integritas gambaran diri sesahalak kesesuaian antara ahana pikir honsi pakon ahana iya tahun pakon ahana ibensi pambain parlahu emang integritas nih si sesahalak integritas sesuai antara ahana pikir hon nai luar hon so nai mana ya, sudah mendengarkan integritas, jujur, apa jujur, ya, terus integritas itu adalah karakter, oke, karakter, ya. Anggo menurut tahu mungkin buat kegenupan integritas on memang banyak faktor deh John. Jadi seseorang mempunyai integritas jika dia misalkan komitmen, hidupnya juga kudus. Kekudusan itu juga bukan bagian dari integritas. Ketika kita sudah tidak integrated atau juga tidak kudus, kita sudah tercemar.
Makanya orang yang integritas itu juga biasanya orangnya bersih, komitmen, jujur, soneta tanah bungai. Jadi banyak faktor ya. Cuman memang menandakan bahwa seseorang ini adalah orang yang jujur dan tidak macam-macam. Nah, emang mungkin hambaku. Terima kasih. Ya, jadi aku mau membayar secara dan jadi betul dia sebutkan ini karakter kita jujur, tegas, bersih, passing. Nah itu dia karakternya ya. Nah jadi anglo kita integritas kan integriti jati diri, ya kan? Jati diri. Baik yang berdampak pada wibawa, gawe, markah. Anglo semalam idorat. Idorat dia. Masih malu barangkali itu lebih cocok ya. Marhidorat, berwibawa. Hal ini kegaduhan boleh kita boleh usaha rajin dan sebagainya, tapi nggak ada wibawanya. Begitu loh. Boleh kita memperlengkapi diri kita dengan jas yang sudah rapi, pakaian yang sudah rapi, tapi tak kenapa? Nggak ada wibawanya. Oh, begitu kalau sonai. Nggak ada marwahnya. Saya kira wibawa nih. Boleh mempersiapkan ambilan yang berapi-api, tapi yang diterima, yang menerima itu bukan merasa bahwa jangan dong di bawah ini jadi apa nih, senang. Jadi bicara soal integritas, maka ini bicara soal wibawa atau kepribadian yang utuh. Nah, jadi integriti ini jati diri ini, walaupun kata-kata sudah banyak ya disebutkan apa naik, bahwa ini maka ini merupakan pembentukan karakter kita dengan semua dari karakter yang ini, wibawa, jujur, bersih dan sebagainya. Maka sehingga ini menjadi betul-betul menyatu dengan diri kita. Nah ini. Jadi buat ini karena bahwa apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Apa yang kita percayai itu yang kita lakukan. Artinya kan menyatu. Jadi karakter kita itu karakter yang baik, karakter yang jujur, karakter yang bersih, karakter yang kudus, karakter yang sabar, menyatu di bagas diri kita. Dalam kita di luar lagi, kita. Jadi semua karakter ini nggak di luar tempatnya, tapi di dalam diri kita. Nah, jadi yang bermain bagas saya melekat, anggo itu kan boleh tempel sampai gereja begitu. Kan senai bukan? Apalagi segambaran bilan. Kalau ada hal juga segambaran bilan, si bujuran masa segambaran bilan. Dia kedong gereja apa? Ada masalah segambaran bilan aja. Tetapi ujiannya adalah patronnya bukan ketika barang bilan. Sebab diri kita, sebab jati diri, sebab karakter itu melekat dalam tubuh kita, dalam diri kita. Tidak hanya ketika kita barang bilan, tapi ketika kita di pekerjaan tak, masih di kantor. Ya, karakter itu ya. Tidak nyata ketika kita di rumah, karakter itu wibawa itu yang ada. Ketika kita bersahab, wibawa itu yang ada. Nah kan itu kalau menikun lautan nasihat bapak kan aku tidur sama perempuan suraya. Lalu asli sempurna ia pisah ini kan ada menjolong-jolong kan bukan lagi saya hari lagi. Oh iya. Ya, aku kan ngerti tentang sengaja, aduh saya nyeri bodoh. Iya. Taring. Pokoknya aku bingung dia yang sah dia gimana sih pokoknya punya. Nah kan naik kan, ijol mah atau dibikin di mana aja kan kayak gitu kan. Ya berarti, ya itu bukan wibawa, itu bukan integriti. Sebab ada yang menempel, itu hanya tempelan berapa? Itu kita sebagai pekerja di pria, sebagai jujur di Tuhan, tapi ada hal-hal lain yang menempel juga dalam diri kita. Tetapi bicara soal integritas sebagai samas, integritas sebagai hamba Tuhan, maka di situ tidak ada kepura-puraan. Tapi yang ada adalah kejujuran, kebersihan di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang kita percaya, apa yang kita imani, apa yang kita katakan, maka itulah yang kita lakukan. Hal ini ahli kehidupan, hal ini kita bukan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu adalah representasi kehadiran Allah dalam kehidupan jemaat. Akan berat pelayan.
legenda kan? Kita legenda. Kita adalah wakil Tuhan. Kan ada representasi. Kita wakil Tuhan. ABC apa kita maragenda atau panjang-panjang, jong-jong minta jong-jong berkuing. Karena mereka mengamini bahwa yang kita berbicara itu adalah suara Tuhan. Nah, itulah disebut dengan representasi. Asik, hamba Tuhan kita, nasihat sama atau tahdisan tadi, ibagas goreng dari mata bapa. Anak takutun tidak pasti. Jadi kita mengatakan itu kan, kita sudah mengatakan maklumat Allah, penyataan Allah lewat kita dan lewat perkataan yang keluar dari Bibel. Ayo representasi. Atau ketika pendeta mengatakan masalah sama dosa-dosamu, bukan dirimu atau bukan pendeta kita yang berkata, tetapi Allah lewat kita. Jadi kita adalah mewakili Tuhan ibadah sembahyang. Kita adalah representasi Allah dalam melayani jemaat. Maka selayaknya sebab kita adalah representasi Allah, wakil Allah, maka kita juga harus sonebata karakter tak, integritas tak, wibawa tak. Dan itu juga merupakan seorang samas. Saya bersama kami yang sedang juga menuju Bupani perayaan tahbisan dan mempersiapkan oleh gereja Katolik AKS. Iya, itu dia bicara soal spiritualitas, pakon integritas. Jadi kita depan, maka sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai samas, maka spiritualitas tadi kan pencarian, depai di bawah, jati diri. Spiritualitas dan integritas itu adalah suatu kesatuan yang menghidupkan pelayanan. Ini boy udah kesalahan samas misalnya spiritualitasnya tak ada. Bisa. Integritasnya pun nggak dipedulikannya. Bisa. Masih bahas dulu dalam materi kuliah Mas Sermon isi rumus karena nggak mencari kita itu tidak ada Mas Sermon isi rumus atau program moderkah hal yang bagian dari PHMJ atau hal masa-masa pembinaan selama 3 tahun enak tahun jujur kita lagi rajin posisi kita bisa sel kata lidah B. Nah, kata itu ya banyak seperti itu. Jadi jabatan tak bisa naik, mereka das membatal, tapi tidak mempunyai marwah dalam hidup. Pelayan kita akan hamba, solusi naik. Sama saja sama, tapi tidak ada yang berdampak. Ya, tidak ada yang berdampak. Jadi mengurangi anggota rapi kita membangun spiritualitas. Rapi dalam integritas maka mengurangi tari dhamma relasi yang baik antara kita dengan diri kita, antara kita dengan sesama, dan antara kita dengan Tuhan. Sehingga memang betul-betul yang kita ahad dan dari Tuhan kita tahu ini Tuhan. Depan masuk kita bani tugas umum pengajar itu bersama berdoa untuk dan bersama warga. Aku mau tenang pengalaman yang matong. Boy sada manggere kesaksian. Nah ada pengalaman yang selama ini ketika berdoa. Atau adakah pengalaman yang khusus ketika sedang berdoa? So, ini adalah tugas seorang samas. Berdoa untuk yang pertama untuk warga dan bersama warga. Oke, buat agalukan. Penerang Nasiam, nahado kesaksian Nasiam menghidupi doa. Mungkin aku punya pengalaman sunon. Karena di waktu kami mungkin
Masalah martonggon memang ada pengalaman selama ini yang saya lakukan. Jadi saya merasa bahwa kuasa Tuhan di saya baku atau pengkhotbah terkenal dunia itu sama, karena rohnya sama. Jadi makanya hani topik nih berdoa dengan jemaat. Artinya jemaat mungkin bisa juga di GKPS, bisa juga orang-orang yang butuhkan sekitar kita. Ketika sering doa rumah sakit, bertemu dengan orang sakit, misalkan menjenguk, saya saya merasa saya punya kuasa dari Tuhan. Mungkin orang melihat kesombongan, tapi ketika saya berdoa, saya menumpangkan tangan, kuasa Tuhan yang ada pada saya, kami di sini yang datang untuk berdoa menyembuhkanmu. Karena dong pengalaman mungkin sonon, saya tidak punya kuasa untuk berdoa seperti itu. Hal ini memang ketika kita berdoa untuk diri sendiri kan ya cukup, tapi untuk berdoa orang lain mungkin lebih dampaknya lebih bagus nih. Jadi emang mungkin anggo hubungan ini bani berdoa ke orang lain. Anggo pribadi sebenarnya pengalamanku memang lebih dalam hubungan kita berdoa ketika kita berdoa di jam-jam 3 pagi. Kalau kita berdoa di jam-jam itu dan semua orang tidur, kayaknya ada suasana surgawi yang memang dunia sudah lagi berhenti dan kita berdoa sama Tuhan, dan di situ memang kayak beda dengan misalkan martonggo. Dan berdoa itu sebenarnya tidak boleh cepat-cepat karena kita bincang-bincang. Kalau berdoa cepat pasti doa makan, kan itu kan sebenarnya. Jadi berdoa itu sebenarnya justru lama. Jadi kalau ada di gereja bilang perskon martonggo, itu tidak boleh menurut aku. Justru berdoa itu harus lama karena kita bincang dengan Bapak kita, kan itu kan. Jadi dengan jam 3 atau subuh kita berdoa, mungkin memang kita punya waktu lebih, tidak diburu-buru mau kerja, misalnya bangun jam 5, jam 6 menit ini, itu akan suasananya beda. Jadi waktu dan menyadari kalau kuasa di dalam kita itu besar, itu harus penting untuk mendoakan orang dan berdoa untuk diri kita sendiri. Nah, kira-kira hambaku, terima kasih. Iya. Kami soal doa dan kita bersama. Kalau ini masing-masing kita punya kesaksian. Iya. Sebelumnya tahun kalau berdua yang berpilih-pilih. Jadi setelah tahun angka-angka kita berpilih. Tapi jika aku mendengar suara orang, bisa tempuh dengan kata-kata yang kayak puitis atau segala macam, kadang tersentuh. Dan kita pun pengen seperti itu. Jadi terjadi kadang-kadang pengorbanan dalam diri kita sendiri. Padahal pada dasarnya kita kan berbicara langsung itu bukan itu jadi kontradiksi. Kadang-kadang di gereja yang sifatnya datang rumah sebelum satu dua habis sebelum Ramadan ya, itu kan sekiranya dia penuh dengan kata-kata yang bagus, kan kita ambil kayak jatran ya. Begitu kita tersentuh sekali kalau dia itu berdoa, istilahnya penuh dengan kehaluan, kita terbawa, terdiam dan mengikuti doanya. Tapi kalau hanya datar-datar gitu aja, rasanya kita jadi malu. Jadi itu yang terjadi kontradiksi. Padahal tujuan seperti itu. Oke, ya berikut ini. Ya, jadi yang pengalaman pribadi masalah martonggo, memang terutama tonggo salak mandiri itu kan. Jadi ada unsur nih, menurut saya ada unsur pertama memuji Tuhan. Baru coba doa bersyukur. Baru unsur napatulun unsur patulun berterima kasih. Baru terakhir memohon. Ayo soalnya dok memang pas dok. Waktu menuntun dok boy hika berterima kasih, boy memuji, boy
pasangan Tuhanai memang sangat menentuan. Jadi sifatnya gati wah anggo radu diri memakai pikiran sendiri logika alani kepepet waktu itu termasuk permohonan. Lampala deh. Terima kasih Tuhan lampala deh. Itu langsung mah Tuhan bereham sonon Tuhan alani butuh kamdo situasi sonari. Sonon Tuhan. Jadi aima sifatnya wah pun tapi anggo memang pas do timingnya. Aima na sudah pai memang boy rubah diri perlu memang memuji Quran itu kan berterima kasih alani silayak-layak ini pakai pasu-pasu naga di bere aido anggo naudida baru porsi yang gua secara pribadi porsi martonggo AGP pribadi tongdo memang masuk halak naligan nani tonggo contoh misalnya asoman sa gereja sa sektor anggo masuk ke bani tupuan purba tupuan on marga on STM nami Tuhan sunai. Nah, aima secara pribadi. Tapi memang ya dalam pengertian lampala de detail. Arti ini secara global mah. Jadi on ma na wakon nah hando sonari wa mempertahankan spirit namar tonggo ai asih benar-benar boy hikmat asih boy benar-benar kusuk, benar-benar songon nadas mau bani Tuhan langsung komunikasi ai dong memang na perlu ge. Alani aima sada na mungkin boy jadi sada masukan volume bani nang pandita se anggo memang kuasa pasti do ada ngibere buat martong. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikut. Ini mengenal juga ya. Memang ada bertunggu menjadi satu bertunggu saat ada masalah contohnya. Baru semua dapat memotong. Jadi alur polanya mengenai pas dona mengenai anggota itu memotong. Ini sangat tengah tuh mah. Contohnya itu seperti 35 ada tiga dalam dua masalah. Memang di luar nalar ternyata bisa diselesaikan dengan baik dapat masalah ini. Jadi yang perlu kita mampu, nah waktu sangat menentukan. Hidup sejari, dan waktu itu dalam nomor tombo di banyak memohon. Jadi sonari, apa dibanding mulai belajar untuk lebih mengucap syukur. Terima kasih. Jadi ada pergeserannya ya. Yang disampaikan hari ini ada dua hal tentang kesucian dan saya berdua. Pertama, satu kedua. Saya sering di dalam pengalaman saya berdua sering mengalami kelopotan saya berdua. Tiga saat tahap dalam saya sering berbalik tapi dalam waktu ini setelah pertanyaan saya mau bertanya baru kedua jawaban doa ada satu pengalaman saya dan ini menjadi saksi dalam hidup saya. Jawaban doa kalau berlangsung di dalam Tuhan menjadi dua orang yang minta pada saat kami di Darulum sebut dengan Jumat waktu inilah dari tempat dengan Bapak Pendeta Joko Saradi. Saat terkenal seperti ini kita kenal dengan Marco semua pasokan yang uji mengatakan nyumbang
dua sektor, di dua resort, anak perempuan, anak kami berdua, ya, ini sampai ini sebenarnya diri dan saya masih mempunyai seorang putri. Jadi ini memang sih mempunyai kebenaran. Tapi apa perjawaban? Apakah saya jadi perempuan? Sampai memang pendeta itu dengan waktu perintah waktu sekarang sisi anak saya yang kedua ini diberikan 10 tahun. 10 tahun. Jadi harus Jadi waktu Tuhan memasuki ruangan air Tuhan berjanji. Tuhan mau memberikan presentasi itu di ruangan ini. Tapi berdugaan apa yang aku ungkapkan di sebelum itu berkulit betul. Jika atasan angkat ekor. Jadi tahu karena kalau pun sebenarnya mengenai kayak tahu atau museum atau permohonan pemukul. Nah itu belum ada tahu semua. Ada untuk mengharap sebagai sipaton atau mengharap usaha. Untuk mengharap itu belum memberi nama dia kuat belum mohon bantuan. Tapi itu boleh masalah tu. Hidup mau melakukan dalam usaha. Semua itu berjalan. Boleh usaha. Itu betul. Jadi sebenarnya yang mau melakukan seperti ini. Ini waktu yang lain. Masa betul besar itu dalam lebih awal. Itu diselamatkan, termasuk. Maka kejadian sekarang di Indonesia, kenapa kita sama? Apa yang kita lakukan? Sementara mereka sekarang atau tidak pernah kalau kamu kalau itu mengibuku atau pulau mana bukan nama berkait makanan kerja di dalam pulau apa memang itu bahwa itu saya rasa itu betul kalau memang kira itu betul mau apa pun buat kamu gunakan cuma kalau kita doa jelas tidak akan kita pilih padahal dalam semua tahun nih saya katakan di orang kita los tidak tahu bagaimana sekarang kalau orang ini sudah terbiasa dengan berdoa di ruangan menurut saya masih biasa ada karena berdoa dengan keluarga Kamu tahu
Bukan nabi nang Bandung pulang malam bertong wow, itu terus. Jadi apakah itu yang bagaimana caranya supaya tidak hilang gugup? Itu problem baku. Anggo nalain hampir sarupa do kakana. Amin. Iya, baik kangen kanai Pak Korban. Oh enggak do, memang ilanjuna siang. Oh enggak do martonggo di lebih umum kehilangan kata-kata. Oh enggak do ilajo. Artinya kan apa? Diri memang bertonggo, ya. Beginilah ditangkap-tangkapannya. Oh, karena jadi sekali mulai lo, itu berbicara, bunga bercak-bercak, kanan ke atas ke bawah, baru udah jadi sekarang udah hilang, akhirnya amin. Oh, nah ini. Iya. Waktu kisah, oh nggak ada jemaah. Atau pernah mengalami pengalaman yang bilang, iya, jadi terima kasih Mak seri kita kesaksian tentang pengalaman tentang doa. Sebab memang doa itu adalah bagian yang sangat dekat bagi kita sebagai halang nafas saya. Karena itu, jadi yang kita katakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen, orang percaya. Selama kita masih Kristen, maka kita berdoa. Selama kita masih percaya, maka kita berdoa. Sebab jika kita tidak berdoa lagi, berarti kita sudah mati dalam iman. Itu seperti itu ya. Nah, pasti memang ibadah selamat Kongo. Kalau kalian tiga-tiga waktu menami, naija doa yang benar.
doa yang benar, maka langsung memanggil kebenaran doa. Tapi sebab alamat doa adalah Tuhan, maka Tuhan do menjadi mengidah kasih tongan, hati toran, ditonggo daripada kita ubani. Tidak ada manusia. Jadi anggota karena pergumulan mungkin dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang dirangkum dengan rapi, kalimat-kalimat yang puitis, bahkan lain hanya karena iman saja dikatakannya hanya Tuhan begini, Tuhan jawab lebih dari apa yang kita katakan. Karena itu kan berarti Tuhan tidak memerlukan kata-kata rangkaian kalimat-kalimat yang mungkin pada yang kita. Tetapi yang mau Tuhan lihat dalam doa adalah trust. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, ada sah. Jadi kuasa doa itu tergantung pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Soal kalimatnya, soal kata-katanya, soal di mana, soal bagaimana, maka anggaran usaha. Kan tadi. Yang penting jiwa roh doa kita adalah kita percaya. Nah, karena itu pertama. Kita percaya dengan doa. Kuasa doa. Ada tiga-tiga saja mengatakan bahwa aku percaya ada kuasa untuk berdoa. Bagus, ya kan? Sebab anggap kita lihat tahun kita tidak percaya, maka doa kita itu hambar. Tapi ketika kita katakan dan kita percaya kuasa doa itu, maka itu benar. Hapus saya mudo, napa dua orang. Hapus saya mudo dan pemalu benar. Maka letaknya doa itu akan besar kuasanya ketika kita percaya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bicara soal doa, maka mungkin anggota terakhir urutan naiklah. Anggota suara yang naik sebenarnya tanpa kita sebutkan Tuhan sudah tahu. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan, maka itu yang mau Tuhan lihat. Ibadah Goluta sebagai sifat Allah. Nah, karena itu bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Jadi kemudian kita berdoa, maka di dalam berdoa mengurungi hal yang terpenting juga adalah kita menyadari siapa. Anggota lain misalnya siang doa orang jahat dan doa orang fasik, orang fasik ya, doa orang fasik dan doa orang yang benar. Karena yang fasik dan kata-kata. Nah, coba kita cek dalam Mazmur misalnya. Selalu pemazmur mulai doanya dengan Tuhan siapakah aku ini. Dia selalu mulai dengan menelanjangi dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa aku nabi takwa, pardosa doa, pardibir nama takwa, gari panoran guru pikiran guru dosa. Dia selalu mulai dengan pengampunan dosa kepada Tuhan. Itu versinya Mazmur. Ya. Lepas baru dia bersyukur, lepas baru dia menghibur. Kan ada orang maaf itu di ujung surat. Tapi di awal selalu dia mulai dengan sasak hamba dosa-dosa. Dia selalu buka dirinya. Dia dapat artinya apa? Artinya adalah di dalam doa kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang benar. Tapi Tuhan yang membenarkan kita. Jadi itu harus ada. Jadi hubungan dengan Tuhan kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak layak kalau tidak karena dilayani oleh Tuhan. Mungkin unsur air pertolongan kepada kita sebagai orang-orang yang benar. Nah, betul kita ke depan, untuk mengubah hal itu kita sebagai pemborja. Menurut pribadi semua. Tapi pemborja itu ya tugasnya salah satu adalah berdoa untuk warga dan berdoa bersama warga. Kan itu. Jadi lampoi untuk kita awal mau kabda, menjalani warga rindu dan ingin didoakan oleh hamba Tuhan, termasuk nasihat. Adalah kebuatan kita gerupan atau yang dia gerupan duri ada. Tapi nasihat yang dekat dengan jemaat, maka ibadah kalau hapus saya di sini ada nasihat hamba Tuhan, maka
Sudah itu dia, anggota pohon, membantu kita sunai, termasuk mengikat nasihat itu. Nah, kemudian kita ke depan, anggota doa pribadi, maka angwai, ya terserah. Kapan bisa memanggil waktunya, di mana yang pas. Ya kan? Tapi kalau kita sangat bulan desa serius memartogo, ya mungkin ada waktunya sendiri waktu bertambah per bulan. Ini sangat per bulan loh kita waktu martogo. Anggo sangat sudah terjumpa ada kebutuhan. Nah mungkin ada waratnya, tapi banyak jokes ya. Nah tetapi anggo doa kolektif, doa di gereja dari berdoa ya doa di gereja itu kami. Anggo tiga kasus mengenai boy meminta tipsnya mungkin dalam membantu aku. Kami dapat tidak mau, dapat tulis dia. Itu kan kalau sama akan wan, rumah bertugas sama kalau kan itu sih. Nah, rumah on bagi isi sama on, dua sepatan minggu. Kita persiapkan. Dan mari kita lihat bagaimana juga Tuhan memimpin kita membuat pengol. Jangan-janganlah kayak bersama siang. Jangan-jangan ya, negara itu terjadi adalah Tuhan yang memimpin siang berkata-kata membuat pengol. Ketika kita Tuhan ada yang mau membuat pengol teman-teman yang dulu. Tidak ada hal itu. Supaya bantuan siang berkata siang kita itu. Coba mari kita lihat. Bagaimana juga doa itu betul-betul. Ada dalam doa pribadi tapi doa bersama dengan jemaah. Sampai memang ketika doa bersama dengan jemaah memang mau tidak mau perlu doa kalimatnya, perlu rangkaian kata-katanya. Bahasanya contoh nih Kak, dalam dunia bahasa pasaran dan tempat penguau membuat bersemangat. Itu sudah berbeda. Karena ini bahasa yang menjadi doa bersama. Doa dalam dasar adalah doa bersama jemaah. Nah, betul perlu dipelajari. Ini adalah hal kita harus mau telur jadi catat dalam double kuliwai, bagi sebesarnya bisa kita buat. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Artinya lebih untuk kita awal mulai jadi 50 juta, mulai 50 lebih bukan kan kita. Kalau mas mereka cuma ada persiapan kan, kemudian itu tipsnya ya. Nah, apa awal berdebat pada rumah bisa kedua persoalanku, aku tidak akan yakin. Jadi artinya bagaimana kita melihat bahwa spiritualitas kita dan integritas kita ketika kita berdiri sebagai hamba Tuhan, ngaraho melayani, ngaraho martomo misalnya, maka itu penting sekali. Ya, spiritualitas pencarian kita, pengenalan kita akan Tuhan dan bagaimana juga dibawa kemenangan resolusi kita dan integritas air itu betul-betul akan mempengaruhi bagaimana kita dalam pelayanan. Jadi kita dari depan Mas Soman mulailah membangun disiplin diri dengan baik, disiplin berdoa. Anggon mungkin pasti kita semua berdoa, tapi hal yang sama dengan itu mulailah dengan disiplin relasi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Mulai siapa? Mulai kita. Jadi namanya disiplin maka konsisten dengan bukan ayo konsisten. Anggap misalnya laborja, matolo, sepatah kata-kata oke. Lau mana itu memang oke. Lau mana itu oke. Tapi membangun relasi dengan konsisten disiplin kepada Tuhan. Nah ini pasti akan membentuk spiritualitas dan integritas kita lain dari yang lain. Coba kasih. Mulailah dengan hal seperti ini. Nah, ini mau tidak mau kita sudah sepakat bahwa spiritualitas dan integritas ini sangat mendukung dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Dan untuk sampai kepada ini, maka mulailah dari hal yang pertama tadi. Konsistensi kita, disiplin kita berdoa, disiplin kita untuk membaca firman Tuhan, disiplin kita untuk dengar-dengar dengan firman Tuhan setiap hari. Ya, jadi yang gue udah mau sobat bani saya mau katakan, kita kan sudah dibagikan di setiap hari renungan harian, atau banyak juga buku-buku renungan harian yang bisa kita pakai, lah membantu kita membangun disiplin kita kepada Tuhan. Pakailah siapa? Mulai lagi, mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Jadi
dibangunlah relasi yang baik dengan Tuhan sehingga spiritualitas itu pencarian kita akan Tuhan, pengalaman kita, jadi kesaksian kita tentang Tuhan itu berbasis pada pengalaman nyata. Soal Marco berperankan masing-masing kan saya punya pengalaman di dalam hidup. Ada doa yang terjawab, ada doa yang Tuhan katakan tidak, ada doa yang memang sedang diproses. Ya kan? Tapi kita percaya bahwa apapun itu, maka yang dari Tuhan selalu yang terbaik. Kan begitu. Jadi apapun yang disebut nami adalah bangunlah dalam mencapai spiritualitas dan integritas yang baik, maka bangunlah disiplin. Mulailah disiplin rohani, disiplin dalam doa, disiplin dalam membaca firman Tuhan setiap hari, konsisten. Anjay kita akan terbentuk spiritualitas dan integritas itomat-tomat di Gunta dan juga itomat-tomat ngajong Tumanta sebagai parporja itomat-tomat di dunia ini. Jadi air karena parporja sebutan nama atap adong sukun-sukun himbat masukkan boy bisa tidak ada nama. Mungkin masih menjelaskan tentang dua dan Tuhan dalam sebagai syamas sama. Terus saya mau tanya kepada yang ini pertama, bagaimana cara kami bersama untuk memotivasi diri kami menjadi pelayan yang baik? Yang kedua tentang dua tadi. Bagaimana cara berdoa yang sempurna secara kepercayaan atau tahap-tahap itulah memuji tahap-tahap doa yang benar secara kepercayaan. Baru yang ketiga ya, tadi yang menyampaikan tentang trust. Kalau saya berdoa berarti saya juga percaya kepada Tuhan. Bagi ragu lagi, begitu kan ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana trust ini sebenarnya biar bisa kita diterima Tuhan di hadapan terima kasih. Ya, langsung belum ini. Jadi bagaimana kita memperlengkapi ini? Salah satu lewat pembinaan itu jelas. Tapi dapat dibangun membangun disiplin diri seperti mengenali makanan. Memperlengkapi diri, jangan langsung berpikir pada hal-hal di luar dirimu, tapi mulailah dari dirimu sendiri. Aima dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Hal yang kecil ini saja pun kita lakukan dengan konsisten. Pasti dari kita alami bagaimana perubahan diri kita itu akan bertumbuh dengan baik. Yang ketiga adalah rajinlah sama dengan itu sama kalau dia rajinlah atau bukalah dirimu untuk berubah, mengubah mindset, pola pikir tentang nama BKPS nama Tuhan. Karena kita bicara soal BKPS ya, karena bicara soal yang lainnya. Di sana juga banyak buku-buku dari tapi nama BKPS artinya nama. Anggo sahalat tanda-tanda sahabat kan ada bahwa sahalat kalau mau jadi kuliah wajib mengikuti sermon misalnya kan sermon. Anggo orang pembinaan misalnya kan ada siapkan memang wajib. Tapi nanti sudah menjadi jemaah sudah sama siswa. Ada orang pembinaan dan sebagainya. Bukalah dirimu untuk menerima banyak masukan dalam pengembangan pelayanan teman-teman di gereja. Sebab anggota program gereja, terus di KPS, gereja Ismailkan, di secara sinodal di KPS, ada banyak program-program memberdayakan para jadi kuliahnya sehingga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang
bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk itu. Jadi bahan pemasarannya, KPS itu memberikan banyak materi pembinaan itu banyak dipersiapkan. Tinggal bagaimana kita mau dan bagaimana kita menghidupinya, menindaklanjutinya dalam hidup kita. Contohnya hari ini kita bicara soal menjadi samas yang berdoa bersama dengan jemaat dan warga. Karena mulai dari diri sendiri. Itu tugas kita dulu sebenarnya. Bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan. Mari kita bulan depan bagaimana usaha kesaksian dapat apa? Jadi Bahan benar mendukung kita dalam memperlengkapi diri hingga bagaimana kita menangkap banyak kesempatan ada waktu. Tetapi soal tahap-tahap berdoa yang benar. Sebenarnya melakukan dong secara khusus bukan atau harus orang tidak ada. Tapi mari kita belajar dari bapak-bapak orang percaya kan begitu. Kalau Mazmur, Angga terus dengan Mazmur. Ya, 150 pasal dan setelah diperiksa maka pasal selalu mulai dengan ketika dia berdoa, maka dia selalu mulai dengan meminta ampun. Kita kan ampun loh, minta ampun. Kita kan dosa-dosa minta kan. Tapi yang kita masuk di awal dia meminta pengampunan. Ya kan, supaya dia masuk kembali ujiannya pada Tuhan. Ujian dan ucapan syukur dan terakhir dia meminta. Itu yang mengindo. Karena anak buku Mazmur. Nah, jadi sebenarnya akan ada bentuk yang baku. Bentuk yang baku tidak ada. Tidak berdoa itu hanya berdoa dalam iman percaya. Jadi coba gue tradisi gereja kita kan kita sebut tawarkan itu di doa mengindo. Itu kita ampun, pengampunan dosa kan? Ya, pastinya jadi bukan naik dari dosa-dosa asal kemonan. Padahal anggap Mazmur dimulai dengan pengampunan dosa baru masuk kembali pujian atau syukur baru meminta. Jadi anggap langkah-langkah secara batu tidak ada, langkah-langkah secara batu. Tapi mari kita lihat tipe yang mana yang kita mau lakukan tidak masalah. Karena itu Tuhan Yesus itu tidak pernah memberikan hal yang baru. Artinya dia katakan berdoa dalam roh dan kebenaran. Sebagai orang benar, jadi orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Kita benar karena dibenarkan. Berarti kita ampun kan? Sehingga kita memiliki pembenaran dari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terus percaya belum tentu. Aku 3 hari doa ya, Matongo. Kami percaya bahwa saudara kami yang kasih keluar dari ruangan itu pengalaman, keluar dari ruangan. Yang tidak benar dia. Kalau itu mampu timbolnya, itu pernah lakukan dalam hati dengan Daniel. Bahkan kami sudah yakin Tuhan kami percaya dan kami Tuhan Yesus begitu kan. Tapi masih di pintu masa ini kalau di pintu bangsa itu. Apakah itu percaya? Kurasa tanda tanya. Percaya yang bagaimana? Percaya yang ketika kita katakan Tuhan dia akan sembuh, kita yakin dia sembuh. Ketika kita katakan di rumah sakit lumayan, udah kita legan deh. Mana yang percaya? Tuhan aku percaya bahwa kami akan berdamai. Tapi kalau legan dari nomor 1 itu tidak. Jadi seringkali karena tadi kan bicara soal integritas itu kan. Seringkali apa yang kita katakan tidak seperti apa yang kita lakukan. Apa yang kita imani tidak itu yang kita katakan dan kita lakukan. Nah, jadi kan sebenarnya kan integritas tidak satu ada sebuah keutuhan antara pikiran, iman, kepercayaan, perkataan dan perbuatan dan pengalaman. Itu dia ya. Jadi aku mau bilang awalan bahwa tidak semua yang kita katakan kita doa tidak percaya. Tapi ya mari kita belajar dari itu. Jadi kita akan juga sempat selalu terbaharui. Spiritual terus mencari
bersama-sama ini sampai kita menemukan makna yang benar dalam hidup kita. Sampai ditemukan. Nah, ketika sudah ditemukan itu nanti, maka tanpa doa maka hamba katakan, punya hari ini tidak ada. Ini itu ada yang kurang. Seperti itu. Sampai kita menemukan itu nanti. Anggota puasa lain maka someone minum, someone makan obat manisat yang berulang, mengulangi tangan yang kotor. Jadi pada mengenai obat tambahan putih kan, tapi tidak tergantungannya. Jadi bagaimana kita tergantung betul-betul kepada Tuhan. Jadi tidak segampang memang saya seperti dia hari ini kan. Siapa kan diuji kepercayaannya. Saya maaf berbeda kata. Dari ujian 100 tahun loh, dia menjalani hidup suka dukanya dengan Allah 100 tahun. So, bicara soal percaya kita belajar dari Abraham. Kenapa seperti bapak orang percaya? Sebab Abraham membuktikan kepercayaannya. Ya kan, anaknya satu itu pun menunggu janji Allah di hidup lima hampir sebulan kan, betapa itu saya sebulan dijawab. Abraham 25 tahun. Ada menyumbang di ambulans stadion. 25 tahun lagi, 25 tahun bayar. Ada menyumbang Abraham. Setelah 100 tahun masih ada usaha bisa. 25 tahun menanti. Ampun 10 tahun dalam hal itu kan perasaan. Tapi Abraham 25 tahun. Dan ini sih lagi. Jadi untuk membina trans itu memang yang harus melewati banyak ujian. Kita mungkin ujian kita waktu, ujian kita masalah-masalah kita, ujian kita ya situasi yang tidak mendukung, bahkan ujian kita. Tapi ketika mau dibangunkan komitmen konsistensi itu, maka nanti kita akan sampai pada ketergantungan secara batin iman. Itulah inti jangan tercipta percaya keras yang itu bagi kita. Tidak ada yang lain. Jadi dalam bicara soal percaya, tak segampang kita bicara seperti ini 2 jam. Ini bicara Abraham 100 tahun yang kita ya bertahun-tahun kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan yang tinggi. Jadi tapi membangun trust dengan jemaat kan artinya trust dengan Tuhan maka butuh waktu yang lama. Tapi trust antara kita dengan jemaat atau jemaat dengan kita maka sesuai itu dengan integritas ya. Sesuai apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Jemaat kan minta ini. Karena kita jauh-jauh sebagai perempuan kuliah, maka jemaat belum melihat dan mendukung itu. Benar tidak? Kalau bilang, berikan kita bilang, nanti kita sama makan aja kita siap. Kan ada. Jadi di jemaat juga seperti itu, sama semangat. Nah ini benar. Ya, terima kasih mak. Benar. Ya. Agak panjang nih. Tapi seru dalam artian memang menarik tuh bahasan. Dong 2 hal sebenarnya. Mungkin langsung buatan pertanyaan, cuman mungkin sebagai contoh pengalaman pribadi. Dalam hal berdoa memang Tuhan tidak bisa ditipu. Artinya Tuhan tidak bisa langboi ditutup-tutupi. Makanya ketika kita berbuat jahat, semakin banyak dosa, iblis akan semakin banyak peluang untuk menyerang. Makanya semakin kita tidak kudus atau semakin kotor, najis, banyak hal yang kita lakukan dosa, iblis akan dengan mudah mengatakan kita, kau tidak akan layak, kau tidak layak berdoa. Nah begitu diserang oleh iblis, makanya di situ sering kepercayaan diri kita tidak kurang. Aku nggak layak Tuhan, mau ngomong apa? Atau juga misalnya aku kotor Tuhan, makanya tahun pendeta memang kita harus menguduskan diri di awal. Artinya minta ampun dulu. Tuhan, aku orang berdosa bahwa aku tidak layak di depan-Mu. Aku mengaku dosa-dosaku. Makanya setelah itu baru kita akan percaya diri meneruskan yang lain. Misalkan bersyukur ataupun meminta hal-hal yang kita minta sama Tuhan. Jadi memang kekudusan itu tidak bisa ditipu, tidak bisa ditutupi. Semakin kita jorok, kotor istilahnya, iblis akan gampang menyerang. Yang pertama, yang kedua memang aku hinan mungkin 20-15 tahun yang lalu percaya diri bahwa semua apa yang kita doakan Tuhan akan kabulkan. Tapi ternyata singgo
kita lupa atau lupa bahwa akhir ni doa sering tu kan ya tahun kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Ini penting sebenarnya, bahwa apa yang kita doakan ternyata sering tidak sejalan, serius. Sering tidak, Tuhan aku minta ini. Yang terjadi yang sebaliknya. Makanya aku nari menyadari bahwa kehendakmu yang jadi bukan kehendak kami itu penting pas kita berdoa dimanapun. Aseboy kita menerima apa dari Tuhan, itu bisa kita terima dan kita bisa membangun hubungan yang selalu baik dengan Tuhan. Amin. Kira-kira tambahku. Terima kasih. Iya, jadi akan kita dilakukan pada doa Yesus kan, Amboi, benar jadi Amboi, satu nama Amboi. Ada juga permintaannya, tapi saya harus menyesal. Tapi itu kita berdoa itu, sebab kita kan meminta apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Kan itu kan, nanya seperti itu kita inginkan kan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi menurut kami kembali apa selama kita mau apa penerimaan, walaupun secara pribadi, tapi mengimani bahwa kerajaan Tuhan lah yang jadi dua hal yang terpenting. Dengan mengenai soal bagaimana kata-kata yang kita pakai, bagaimana dan oleh siapa, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengimani juga bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk pribadi. Bagaimana Allah? Sebab Allah mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Jadi ekonomi dari kita. Mantap pengenalan kita akan diri kita dan pengenalan kita akan Tuhan yang mengetahui segala apa yang kita butuhkan. Ya, ini menang kita deh. Dope, kita. Oke. Terima kasih. Jadi yang menurut undanganku bani Ketua Sinode mungkin membaik ase ibere 10 tahun masa calon sama soal ibina. Anggo lebih pendidikan formal kan lebih kurang A5 dia mai kan. Gelar ni kan itu Ditolu. Ditolu. Masih dalam 1 tahun kan itu. Anggo masalah syarat-syarat ni alani belum tentu halak namun dihuti kegiatan sonon lebih gijang, lebih timbul pemahaman nih mengenai kebenaran firman Tuhan daripada yang mengikuti. Artinya belum tentu yang mengikuti ini daripada yang tidak mengikuti mengenai pemahaman firman Tuhan. Alani bat sumber, bat wadah. Nah boy membenta, menguasai, mengerti, memahami dan memiliki keyakinan kepercayaan. Kan aido na perlu. Jadi masa 10 tahun nai, aima kemungkinan sada proses pembentukan karakter na baru. Nah boy holi menjadi habit na baru koma, kebiasaan na baru bani hita calon samas. Misalnya sonon, adong dong mungkin tipe ni sahalak ija-ija bana saya songon nanyang nomor sahab ge ura-ura. Jadi sifat halak lebih botoh. Ija ada na tongon ati nalang tongon saknyai. Jadi ambe 5 nai padas ni obat lang tongon nai, sada iragun. Nah ini jalo, na tongon kan nai itu bisa nih kan. Sada contoh. Jadi aima anggo taringan ubani masalah nah do membentuk karakter integritas pakon spiritualitas ni CSE on. Ini mau tidak mau Hanami ikon siap do berpredikat sebagai tauladan. Serupa songon ambilan na tiga dikina lewat na ya Jerman ini si Paulus. Kalau ini latar belakang si Paulus jelas. Hal na lapor saya bagi pengikut Kristus. Tapi memang wajib disuruh dong ikutilah tauladanku. Tauladan dalam pengertian mengikut Kristus. Jadi nah do hanami ase memiliki influence pengaruh ke bani jemaat, anggo hanami sendiri lang ada tanda-tanda nah boy si persayon kan ada. Umagi sada contoh. Jadi
perlu dong memang mulai belajar. Salah satu proses pembelajaran naik mah salah sada ambil nomor tonggo ari. Artinya martonggo boy do start awal nih martoru niuhur mengosongkan diri, mengampakkan diri, dan songono kana ini dok, kita menganggap diri kita ini tidak siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Anggo dong masuk naik roh pertama memang, mudah-mudahan masuk mah kondi napasi ngai, ya. Ibon mah tahu bagas hadirat nih Tuhan. Jadi on magi. Jadi mau masalah tonggo memang tolu di jawaban nih kan, iya, terima, tidak, kemungkinan bisa yang lain kalau diberi, dan belum dalam arti berproses. Nah, jadi, aina dituntut kita dengar-dengaran Nina, dengar-dengaran. Artinya dengar-dengaran onge, ulang alani lape balos, nggak benarnya Tuhan. Buktinya, kutonggokannya anakku masuk ke sini, tapi nggak masuknya. Nggak menangnya, misalnya contoh kan, berarti apa misalnya manggo monang do anak ini misalnya masuk ke sekolah kedinasan bisa-bisa DO masuk mastan apa semester 4 DO majan stres mah jadi lilu mah kan misalnya kon das do jaya memang pemahaman jadi kira-kira sungai mah anggo menurut tahu nang inang pendeta masalah pembentukan mau do nang pembentukan spiritualitas pakot integritas langsung kita na 10 tahun langsung alani berproses doa sedekah kita menjadi Kristen pengikut Kristus sampai pada titik kesempurnaan bani paron ini Tuhan Yesus paduanya apa? Apakah kita ditemukan dalam kondisi beriman percaya bani atau lang kan itu alani dok kok buat kena terdilo dok tapi kan otik dona terpilih ayo mahirera nang pendapat terima kasih. Memang buat itu jadi program semula karena kita harus berupaya yang memberikan kita itu rohatan yang penting dalam mana dianjurkan supaya rohani jadi yang merasa kalau rohani itu hilang kita harus juga harus memperkuat usaha memperkuat usaha kita melayani itu tidak bisa hari ini, maka senang mana bayar nama dia, nama tahu nama dia, kan kok ini masuk mana? Jadi langsung nama bayar nanya itu masalah pemilihan semua Tapi tadi dia goreng nih. Oh, Tapi tadi dia goreng nih. ada goreng. Iya. Lagi ego putun bom. Ya, itu ya. Menurut kita, haleluya nomor 400 saudara. Ya itu kalau mengambil kata. Dia itu kalau Muhammad kata. Kita. Dia tetu pamagang ranai bata. Su